Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini saya akan tarot reading untuk zodiak Scorpio. Ya, habis Leo, Scorpio nggak apa-apa, ini acak ya Scorpio. Saya tadi ingatnya Scorpio. Libranya mungkin habis ini. Jadi tiba-tiba di otak saya tadi Scorpio. Oke, sekali lagi, Anda percaya atau tidak, monggo ya, karena di sini saya ingin akan mendatangkan arwah yang sudah meninggal, almarhumah yang mungkin dari kerabat zodiak Scorpio. Beliau akan memilih kartu untuk memberikan pesan kepada mungkin anak cucunya atau suami istrinya ya, atau istrinya. Jadi akan saya suruh mengambil ini, dan nanti mungkin akan ada sesi kedua juga, karena pasti untuk zodiak Scorpio pasti banyak orang, dan pasti kerabatnya tidak hanya kakeknya aja atau neneknya aja yang meninggal atau ibunya ya, pasti banyak sekali yang ingin berpesan di sini. Karena saya lihat ini sudah antriannya sudah banyak sebenarnya. Cuman akan saya ambil nanti 5, yang antrian berikutnya adalah part 2. Oke, saya fokus dulu, saya shuffle dulu semua biar energinya tidak tercampur dengan zodiak sebelumnya ya. Yang kartu pertama dari ibu kandung, ingin berpesan pada anak-anaknya. Anak saya menangis, tidak akan terdengar ya di situ ya. Mengambil kartu yang jauh katanya, bisa disangka. Kartu yang mana? Yang ini, ibunya memilih yang ini, terus yang ini. Ini akan berpesan kepada anak-anaknya ya. Di sini anaknya berarti ada yang jadi subscriber saya. Di sini ada feelings, emotions want to be felt. You really can't surrender something until you deeply feel it alone. Media divine to overall emotions to you, feeling them fully so they no longer hold me captive. Jadi di sini anaknya nggak boleh menyerah. Intinya di kartu ini ya, bener ya. Mungkin dia lagi menghadapi ujian yang sangat berat saat ini. Dia bilang bahwa tidak bisa kamu menyerah dengan satu masalah. Yang di sini masalah memang berat, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kamu hadapi. Walaupun kamu harus bagaimana emosi kamu menghadapinya dengan sangat berat. Kamu seolah-olah di sisi tidak berdaya. Di kartu kedua ada life energy. Life energy ini adalah, jadi she reminds you to shine your light and to reveal anything and the shadows that needs to be healed. Kamu harus menghilangkan kabut hitam, energi hitam yang ada dalam diri kamu, sehingga kamu tuh kayak sulit memecahkan masalah katanya. Jadi di sini saya lihat memang aura anaknya itu gelap, lagi kalut, lagi tidak tahu harus bagaimana, ingin menyerah tetapi juga tidak bisa, misalnya kan, menghadapi ujian yang sangat berat. Di sini dia bagaimana, ini sini ada kartu life energy. Seseorang yang misalnya ada tebaran kartu seperti ini, pesannya adalah bagaimana agar kamu bisa semangat dan bisa dekat lagi sama Tuhan. Jadi dekatkan, setiap masalah harus larinya ke atas. Jadi di sini kan dia lihat ke atas. Jadi serahkan semua pada yang di atas. Serahkan semua pada yang di atas. Jadi jangan sampai memakai logika kamu gitu ya, Mei. Jadi berdoa terus, jangan pantang menyerah. Jadi benar-benar jangan menyerah untuk berdoa. Setiap hari lakukan. Mumpung bulan puasa, pasti akan ada pertolongan yang datang pada kamu. Dan itu satu hal kamu harus yakin sama Tuhan. Di sini aku sudah tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Terkadang pada saat kita hidup,
kita banyak meremehkan hal-hal yang sangat penting di dunia ya. Pada saat kita dapat ujian, kita tidak survive, kita tidak menunjukkan bahwa kita semangat. Pertolongan itu pasti ada pada saat kita sangat yakin bahwa Tuhan nggak mungkin membiarkan hambanya yang baik, nggak mungkin tidak menolong kamu, katanya begitu. Jadi pesan ibu di sini sudah baik. Terima kasih kamu sudah membacakan mungkin doa ya tiap malam Jumat, katanya. Ingat, di sini aku di tempat yang indah dan baik. Semoga anak-anakku bisa seperti aku menghadapi hidup, biar juga punya tempat yang kelak pada saat kembali punya tempat yang terbaik pula di sini, katanya begitu. Oke, selanjutnya tamu yang kedua. Ini seorang anak perempuan, seorang kakak ya, seorang kakak. Ini sudah diambil kartunya. Ingin berpesan ke adiknya. Ini berarti yatim piatu, katanya. Adiknya sekarang sendiri. Ingin berpesan pada adiknya. Paling bawah, katanya ya. Paling bawah juga. Okay, service. You stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You overall and want to be of service. Many desires become fulfilled without grasping and or manipulation. Di sini berarti kamu harus mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kamu, karena kakak sudah tidak ada di samping kamu. Satu hal bahwa kamu harus hidup dengan cinta di sini, cinta dengan Tuhan, cinta dengan semua orang. Jangan sampai kamu menyakiti orang. Jadi hiduplah dengan penuh ketulusan, katanya. Hiduplah dengan penuh baik hati, karena baik hati kamu itu tidak akan bisa menjerumuskan kamu. Seseorang yang tidak baik dengan kamu akan disingkirkan secara otomatis oleh Tuhan karena ketulusan kamu. Tuhan tidak akan rela kamu orang baik dipermainkan orang yang tidak baik. Jadi pasti Tuhan menjaga kamu. Intinya di sini ada the thinking man dan ada pure intention. Jadi nggak boleh mikir terlalu dalam. Jadi adiknya ini termasuk orangnya yang sangat sensitif, mikir. Mungkin kadang kangen kakaknya. Ya di sini terus ada pure intention adalah manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Jadi hampir sama dengan pesannya, memang ini kartunya ya sinkron, bahwa harus dengan sesuatu yang baik. Ketulusan dan berbaik hati itu yang akan bisa membuat kamu hidup sangat baik. Jadi walaupun kamu tidak sendiri, kakak itu ada selalu di samping kamu, katanya. Dia selalu di samping kamu. Di sini aku di tempat yang indah dan tempat yang terbaik. Dan terima kasih kamu juga telah menjadi adikku yang baik. Jangan jadi orang baik. Jangan jadi orang yang tidak baik. Jangan sampai kamu marah sama Tuhan dengan kondisi kita ya. Ingat bahwa Tuhan sudah sangat baik sama kita gitu. Jadi kamu tuh sangat tulus orangnya. Jadi tetaplah, walaupun ada orang yang kecewakan, tetaplah hidup dengan ketulusan itu, karena ketulusanmu itulah yang akan memberikan kamu hidup gitu. Sudah cukup ya untuk kakak. Oke, selanjutnya saya shuffle dulu ya. Yang ketiga, tamu ketiga adalah seorang ayah kandung. Ya, ada ayah kandung ya, dari ayah kandung ke anaknya. Ini berpesan juga. Kartu deck biru saja katanya satu ini. Woman holding a coin. Ini berarti pesan ke anaknya atau istrinya. Oh, ke istri dan anak saya. Woman holding a coin. Jadi pesannya istri saya sekarang bergelimang harta, katanya berkelimpahan. Pesan saya, kamu menikah dengan orang yang baik. Jangan sampai pada saat menikah jangan hanya mengandalkan cinta, tetapi lihatlah bahwa harus kamu pikir anakmu dulu, katanya gitu. Jangan sampai menikah dengan anak seumuran anaknya, katanya gitu.
karena akan menjadi tidak baik untuk psikologis anaknya. Jadi kalau menikah kalau bisa ya sebaya atau yang lebih di atas katanya gitu, itu lebih aman. Jadi ada seseorang yang mendekati istrinya ya Pak ya di sini yang mungkin masih standar, itu yang bagus katanya, jangan yang lebih muda katanya. Berarti istrinya ini mau dideketin orang ya. Jadi istrinya ini dideketin orang. Misalnya bapaknya itu jangan menikah yang lebih muda sama dari istrinya. Kalau ini misalnya anaknya juga Leo mendengar ya. Terus ini ibunya didekati seseorang yang hampir setara atau lebih tua, lebih dewasa, itu lebih baik yang itu katanya. Pesannya sudah itu aja, jadi jangan sampai terjerumus karena saya tidak bisa ngasih tahu, karena kalau sampai punya papa baru yang tidak baik untuk anak saya, kasihan anak-anak saya dan bisa menghancurkan semuanya, bisa hartanya nanti terkuras habis katanya. Jadi di sini intinya bahwa bapak ini mengingatkan bahwa istrinya harus memilih orang yang lebih tua, atau saat ini memang ada yang mendekatinya, lebih baik yang itu. Untuk anaknya, dia harus merelakan ibunya menikah karena kasihan, ibunya juga butuh teman. Jangan egois katanya. Hidup tidak hanya not about sex katanya, tetapi butuh namanya menikah itu teman hidup. Jadi butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk mencurahkan semua isi hati pada saat kita kalau karena hidup di dunia itu tidak mudah katanya. Pada ibumu nanti bersinah dan menjadi orang yang tidak baik, itu akan memberikan tidak keberkahan itu akan berkurang. Lebih baik ibunya menikah, namanya menikah gitu. Begitu ya pesannya ya. Oke, selanjutnya tamu yang keempat, yaitu di sini ada anak perempuan kecil ya. Menyampaikan ke ayahnya, kata ke ayah tiri, dia dulu meninggal, kayak meninggal terus karena ayah tirinya dibunuh, tapi nggak ada yang tahu. Jadi ayah tirinya ada subscriber saya, akan menjadi subscriber saya katanya. Oke, saya shuffle dulu. Terakhir ada Arca Uriel. Sudah cukup ini aja. Uriel di sini adalah kejernihan, kejujuran. Jadi pesan ke papanya, papa harus segera bertaubat katanya. Jangan memanfaatkan mama terus. Jika ada subscriber saya, ada zodiak Leo yang dulu punya anak tiri yang akhirnya meninggal, ada sesuatu yang telah dia lakukan sampai akhirnya dia meninggal. Sepertinya hal yang sangat menyedihkan kalau saya lihat ini ya. Tapi saya tidak mau mengungkapkan di sini. Pesannya bahwa ayahnya sekarang akan baik-baik saja, tetapi setelah nanti umurnya ayah dilihatkan 40 ke atas, 43, ayah akan mendapatkan karma, itu kan ada. Jadi sesuatu yang ditanam ayah itu akan kalau tidak segera bertobat itu akan terjadi katanya. Kalau bertobat apa tidak terjadi juga? Ya mungkin terjadi katanya, tetapi kalau dia ingin merubah takdirnya, dia harus bisa menjadi orang baik katanya. Rubahlah takdirnya sebelum terlambat. Jadi menurut dia mungkin gini, kalau dia sudah bertobat mungkin siapa tahu Tuhan mengampuni dosa-dosanya, akhirnya dia beri kehidupan yang lebih baik begitu ya. Kalau sampai sekarang nggak tobat, dia akan lebih sangat sengsara, jadi sampai semakin tua tuh dia nggak akan pernah hidup bahagia katanya. Kalau aku di sini baik-baik aja, aku di tempat yang indah. Tetapi aku punya kewajiban moral untuk menyampaikan bahwa ayah, walaupun aku anak tirimu, kamu adalah ayah tiri. Meski belakangnya tiri, tetapi kamu itu adalah sudah menjadi ayahku. Jadi aku punya kewajiban untuk mengingatkan kamu, katanya begitu. Sudah cukup begitu. Oke, tamu yang terakhir ada kakak kandung. Pilih yang hijau. Kartu ketiga dari bawah. Ada intention in simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intention is that all God's wishes for me come true. Jadi benar, jadi ingin bahwa dia bilang bahwa kakaknya sangat merindukan adiknya juga sangat merindukan mereka. Kalian katanya dekat ya sama kakaknya. Yang paling bawah, this wisely.
Aku selalu mendengarkan pada saat kamu ajak bicara. Aku selalu di sampingmu pada saat kamu berbicara padaku. Jadi intinya ingin memberitahu bahwa dia tidak sendirian gitu ya. Jadi jangan teruslah kamu berdoa dan menceritakan semua yang terjadi pada kamu, karena doa-doaku yang dari sini mungkin bisa melindungi kamu. Jadi kamu tidak sendirian. Jadi di sini berpesan kepada adiknya bahwa jadilah orang yang baik, orang yang tulus, katanya begitu. Dan mengingat kakak bukan untuk mengingat bahwa kamu harus bersedih, tetapi ingatlah kakak itu selalu sekarang di tempat yang baik. Ingatlah perbuatan kakak yang mungkin yang baik-baik, pelajarilah, jangan pelajari hal-hal yang tidak baik. Apapun yang kamu katakan setiap malam, apapun yang kamu keluhkan, kamu menyebut kakak itu, kakak selalu kerasa sebenarnya gitu katanya. Dan di sini ya pesan terakhir adalah make your dreams come true. Lakukan semua hal baik agar mimpi kamu bisa terkabul dan diridhoi Tuhan, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya kak ya. Oke, selanjutnya sudah. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya sahabat Dapur Jawa. Insya Allah akan ada part 2. Selesaikan dulu yang part 1 ini dan giliran zodiak Libra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.